berjumpa dengan Anda saudara karena perjalanan cukup lama dan cukup panjang. Tapi senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Anda. Dan hari ini saya tahu banyak orang yang sedang keluar kota gitu saudara ya. Sedang liburan, sedang holiday gitu saudara ya. Dan saya melihat hari ini terutama para wanitanya atau ibu-ibunya itu kelihatan makin bersinar. Betulan loh saudara. Karena apa? Karena mungkin biasanya boboknya kurang. Bangunnya harus pagi-pagi. Tapi karena anaknya sedang liburan, sedang holiday, bangunnya bisa agak siang gitu saudara ya. Biasanya menyiapkan bekal untuk anak-anak sama. Saya juga bangun jam 5 pagi, nyediakan bekal untuk makan pagi mereka, nyediakan bekal untuk makan siang mereka. Tapi seminggu ini, bahkan nanti tambah 2 minggu atau 3 minggu lagi, kita para ibu-ibu boboknya akan lebih nyenyak gitu saudara ya. Nah makanya saya lihat dari wajah Anda terpancar sukacita, terpancar kesegaran gitu saudara ya. Supaya segernya bukan dari luar tapi harapan kami Anda juga seger dari dalam. Katakan yes. Tapi jangan libur lama-lama karena bayarnya tetap jalan gitu saudara ya. Rugi sendiri. Dan hari ini saudara melihat mungkin beberapa pada liburan gitu saudara ya. Nah tetapi hari ini mau liburan di dalam kota, mau liburan di luar kota enggak apa-apa. Liburan itu enggak harus mahal. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan menyarankan Anda untuk holiday. Apa itu holiday? Hari yang akan menguduskan Anda. Hari yang sebenarnya akan menyucikan Anda kembali. Kalau Anda betul-betul mengelolanya dengan cara yang benar. Mumpung anak-anak Anda sedang liburan. Maksudnya apa? Firman Tuhan juga meminta kita untuk holiday loh saudara. Di mana? Di Mazmur. Di Mazmur itu Daud mengajarkan kepada kita. Setelah engkau melakukan segalanya. Dengan apapun yang Tuhan percayakan. Engkau bisa lakukan A, lakukan B, lakukan C. Tetapi ada di titik-titik tertentu berkata bahwa Selah. Artinya apa? Istirahat sebentar. Berhenti sebentar. Kenapa kok berhenti sebentar? Segala aktivitas yang Daud lakukan untuk menyembah Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat pekerjaannya, lewat penyembahannya, lewat kehidupannya sehari-hari. Tapi firman Tuhan ngajarkan untuk jok kerja terus rek, gitu saudara bahasa Mandarinnya. Tetapi harus ada waktunya untuk selah, berhenti sebentar. Karena dengan engkau berhenti sebentar tidak akan merugikan dirimu. Karena dengan berhenti sebentar akan membuat engkau jadi holy lebih lagi. Jadi kudus lebih lagi. Kenapa? Kenapa selah dibutuhkan untuk setiap anak-anak Tuhan saudara. Bahkan Yesus, bahkan Allah juga mengajarkan di hari ke-7 berhenti sejenak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita berhenti sejenak dengan keruwetan keseharian yang ada. Dengan keruwetan pekerjaan yang ada. Tetapi kita butuh rest sebentar, namanya holiday. Hari yang akan menguduskan dan menyucikan Anda. Anda akan benar-benar menyerahkan keruwetan hidup Anda di bawah kaki Kristus. Jadi kalau holiday dengan anak, handphonenya jangan on terus, on the move terus saudara. Kalau liburan dengan anak 1-2 hari rest sebentar lah. Letakkan segala beban Anda, letakkan segala persoalan Anda di bawah kaki Kristus. Kemudian Anda bisa senang-senang dengan anak Anda. Anda bisa senang-senang dengan istri Anda. Anda bisa menikmati kehidupan Anda. Apa tujuannya? Ketika Anda meletakkan itu semuanya, rest sebentar, liburan sebentar, maka Anda akan bisa melihat bahwa ketika aku tenang di dalam Tuhan dan bersama dengan keluargaku,
aku makin menyadari bahwa ada kuasa yang lebih besar dari aku. Ada kuasa di atas matahari. Matahari itu tinggi, tetapi ada kuasa, ada kekuatan di atas matahari yang bisa menangani segala persoalan dan segala permasalahan yang hari ini sedang aku gumulkan. Dan ketika kita holiday, kita rest sebentar, tahu-tahu kita bisa bersyukur. Aku bersyukur punya istri yang kayak gini loh. Padahal dulu rasanya bencekno. Tapi ketika aku rest, ketika aku gak kredit, ketika aku fun, aku bisa melihat kebaikan istriku. Aku bisa melihat kebaikan suamiku. Aku bersyukur karena anak-anakku, loh tahu-tahu aku gak pelihara mereka kok tahu-tahu bisa jadi gede gini ya. Kenapa? Karena kerja sama Anda, suami dan istri. Nah itu tak akan Anda jumpai, tak akan Anda temui ketika Anda full pikirannya tentang pekerjaan. Full pikirannya tentang persoalan, full pikirannya tentang proses. Tapi coba saudara, ini saran hamba Tuhan. Izinkan diri Anda untuk holiday sejenak. Gak perlu mahal. Tapi ketika Anda benar-benar meletakkan semuanya di bawah kaki Kristus. Dan Anda fun menikmati hidup sehari dua hari saudara. Maka Anda akan bisa bersyukur. Dan ketika Anda ngalami refresh itu saudara. Maka hidup Anda makin dikuduskan. Anda akan bisa makin semangat untuk menjalani kehidupan. Masalah apakah masih ada? Masih. Tetapi Anda akan happy. Anda akan tahu bahwa ada Tuhan yang tak pernah meninggalkan aku. Ada kekuatan di atas matahari yang akan selalu pegang tanganku. Dan tak pernah membiarkan aku. Katakan amin. Coba coel kanan kiri, habis ini holiday ya. Gitu. Halo, katakan amin. Nah saudara, dan nilai kekristenan kita. Satu nilai kekristenan kita adalah we are one family. Sejak Anda berkata bahwa Yesus adalah Tuhanku. Tahukah saudara? Anda itu bukan lagi orang asing. Samping kanan kiri Anda bukan tetangga Anda. Ngomong, kau bukan tetanggaku. Coba ngomong kanan kiri. Tetapi nilai kekristenan Tuhan pengen sejak kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tuhan pengen hubungan kita semuanya adalah keluarga. Dan keluarga di dalam keluarga inti Anda juga Tuhan pengen hubungan itu keluarga. Bukan logo GMS kan bukan gini saudara. Welcome house. Ada kayak gitu? Tapi welcome home. Ingat, kenapa kok Tuhan menginginkan bukan welcome host tapi welcome home. Home itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan. I'm home. Aku merasakan ini di rumahku. Aku merasakan kau bukan tetanggaku. Aku merasakan kau bukan orang asing. Kau adalah keluarga yang Tuhan tentukan untuk menopang dan menolong kehidupanku. Katakan amin. Nah saudara, samping kanan kiri Anda bukan tetangga, tetapi mereka adalah keluarga. Dan harapan kami juga ketika Anda sudah punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak-anak. Jangan orang melihat Anda punya keluarga, tetapi Anda sendiri merasakan ini bukan home, tetapi ini house. Aku tak pernah merasakan sesuatu yang homey, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak di dalam kehidupan keluargaku. Karena ketika ketemu dia, isinya angkatan bersenjata, pengennya berantem terus. Saudara ingat, di keluarga dalam Tuhan aja Tuhan pengen kita family. Apalagi keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan pengen suasana yang kau rasakan bukan house, tapi suasana yang Anda rasakan adalah home.
Kenapa saya sampaikan ini kepada Anda? Mumpung holiday. Biarkan kesempatan holiday itu Tuhan juga membentuk kehidupan keluarga Anda. Dari yang rasanya host, Anda bisa rasakan itu menjadi home, saudara. Anda mulai bangun di dalam kehidupan keluarga Anda ketika bersama-sama, ketika family time. Jangan me time terus, saudara. Tetap WA meskipun family time. No. Tapi gunakan kesempatan ini bangun karena ini nilai kerajaan Allah. Tuhan gak mau keluarga itu kayak tetangga. Keluarga itu kayak orang asing. Tapi Tuhan pengen home itu benar-benar kita rasakan di tengah-tengah keluarga. Makanya nanti ketika sama-sama holiday, gak apa-apa ke Malino, saudara. Gak apa-apa ke danau apa, gak apa-apa. Ke pantai Macarena, apa namanya ya saya. Oh ya, pokoknya itu. Anda juga rasakan, wow, aku rasakan home itu ada di tengah-tengah keluargaku. Katakan amin. Saudara, kenapa saya tekankan keluarga itu penting, saudara? Karena Tuhan akan memakai keluarga ini sebagai senjata untuk menegakkan kerajaan Allah itu seperti apa. Katakan amin. Coba ngomong kanan kiri, cowel ya saudara, kau bukan tetangga, tapi kau keluargaku. Halo, katakan yes. Betulan bukan tetangga? Jadi nanti saya mau lihat ya, ketika jumpa jangan jaim-jaim. Karena saya melihat di sini, bukan. Masih ada jaim-jaimnya. Ya, saya mau patahkan itu, saya berharap biarkan jemaat GMS saling support, saling mengenal satu sama lain. Katakan amin. Nah saudara, kenapa kok membangun keluarga itu lebih susah? Yang saya pelajari, kalau orang ngalami masalah karir, orang ngalami masalah pendidikan, rasanya meskipun masalah karir dan pendidikan itu bertubi-tubi, tapi rasanya dia bisa menyelesaikan seruat apapun, sehetik apapun, prosesnya sedalam apapun. Tetapi coba lihat, ketika Anda hari ini mengalami masalah pekerjaan, masalah pendidikan yang masih sekolah dan kuliah, padahal pekerjaan diganti-ganti dari pekerjaan A, dipindah ke B, dipindah ke C, tapi rasanya Anda bisa menyelesaikan gitu aja. Tapi kalau berkaitan dengan keluarga, padahal cuma masalah kopi, masalah air panas, masalah nggak senyum, masalah nggak belai gini aja. Itu rasanya berantemnya pengen kayak mengeluarkan bom dari dalam hidup Anda. Bom gitu. Halo, coba renungkan. Kenapa ya? Kalau aku nangani masalah kehidupan karir yang kayak apa kok aku bisa nyelesain. Tapi kalau masalah keluarga, padahal cuma simpel aja. Rasanya itu atos-atosan, keras-kerasan. Pokoknya yang menang kudu aku. Aku kan imamnya, kamu penolong. Terus penolong ngomong, aku kalau gak ada kamu, kamu gak bisa tertolong juga. Aku ya kudu menang gitu saudara. Why? Saya belajar saudara, kenapa itu terjadi? Karena, kenapa kok masalah karir kita bisa selesaikan dengan baik? Karena kita mempelajari masalah karir, menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan karir itu selama 16 sampai 18 tahun. Sejak TK, SD, SMP, SMA, kuliah kalau Anda hitung itu 16 sampai 18 tahun. Anda dicekokin tentang cara ngitung itu seperti apa. Solving problem itu seperti apa. Presentasi itu caranya seperti apa. Daya juang untuk ketemu dosen, ketemu klien itu seperti apa. Anda harus bisa presisi untuk menghitung untung rugi itu seperti apa. Anda pelajari selama 16 sampai 18 tahun. Anda diberikan pengetahuan, Anda dibukakan pola pikir, Anda dibentuk mentalnya, Anda dibentuk effortnya, Anda dibentuk daya juangnya. Sehingga ketika ngalami masalah karir selama 16 sampai masalah karir, maka Anda akan tetap fight. Karena Anda mempelajarinya 16 sampai 18 tahun.
Tetapi ketika kita mau teng 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 teng, kita belajarnya cuma 6 sampai 8 bulan aja kok. Itu aja bolos-bolos kadang. Oke, ada pranikah ini, bimbingan pranikah. Oke, karena aku pengen cepat menikah, yang kilat-kilat aja lah. Gak usah 6 sampai 8 bulan. Sebulan boleh gak? Kan ada makanan fast food, ini ya fast merit lah gitu. Pokoknya cepet lah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita dibimbing pranikah 6 sampai 8 bulan kadang kala banyak izinnya. Gak bisa karena aku urus pekerjaan. Gak bisa karena aku urus ini urus itu. Akhirnya kita gak dapat pengetahuan yang lebih tentang gimana membangun keluarga. Gimana kita menguatkan keluarga. Komunikasi yang baik dengan bojo itu ya apa sih? Komunikasi dengan suami yang baik itu seperti apa? Padahal firman Tuhan berkata, kalau keluarga yang Tuhan melihat itu penting untuk kehidupan Anda dan saya. Dan bisa jadi sebagai alat untuk merestorasi banyak hal di dalam kehidupan kita. Tuhan pengen jangan hanya modalnya cinta. Tetapi engkau harus bermodalkan pengetahuan, hikmat untuk mengelola kehidupan rumah tangga Anda. Ayatnya di mana? Kita buka sama-sama ya. Anda belajar sesuatu di Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Yang sudah ketemu katakan ya, buka sama-sama dan baca 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Membangun rumah tangga dengan apa saudara? Dengan cinta. I love you, I love you, I love you, I love you lama-lama saudara. Anda tahu love. Membangun keluarga, membangun rumah tangga tidak cukup dengan cinta. Tetapi membangun keluarga dan rumah tangga, firman Tuhan yang katakan, kalau engkau mau langgeng, kalau engkau mau makin harmonis, kalau engkau mau makin sepadan, kalau engkau mau makin jadi berkat bagi keluarga yang lain, kalau engkau pingin anak-anakmu diberkati oleh hubunganmu, yang kau lakukan jangan cuma jatuh cintrong. Jangan cuma modal, yang penting aku cinta, gak cukup. Karena firman Tuhan katakan untuk membangun rumah tangga dibutuhkan hikmat, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan sesuatu yang Anda harus pahami. Caranya gimana? Kalau suamiku sedang sewot seperti ini, aku harus bersikap apa? Kalau suamiku sedang marah rada meledak, aku harus lakukan apa? Kalau istri sedang ngambek gara-gara mau dibeliin lipstik, harus seperti apa? Bisa nangkap saudara? Jadi bukan pokoknya aku I love you, love me. Kita lap-lapan gitu saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Kalau keluargamu mau langgeng, jangan pakai atas nama cinta aja keluargamu akan baik-baik aja dan harmonis. Ngomong kanan kiri ora iso. Tapi kalau keluargamu mau harmonis, keluargamu mau makin diberkati, keluargamu mau makin sepadan, keluargamu mau tahu rencana Tuhan dan berjalan untuk menggenapi rencana demi rencana Tuhan. Engkau harus punya pengetahuan lebih, engkau harus punya hikmat lebih, engkau harus mengelola hidupmu dengan sengaja. Jangan cuma berkata, yang penting Tuhan tahu keluargaku, Tuhan cinta keluargaku, aku cinta suamiku, suami cinta aku cinta anak-anakku, enough, ora iso. Kadangkala kita nggak menjumpai keluarga-keluarga yang berbahagia karena modalnya sebenarnya dia nggak mau untuk mempersulit dirinya, dia mau cari gampangan aja. Akhirnya dia berharap, tapi dia tak bisa menggapainya. Dia menginginkan, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Apa yang dia mimpikan, apa yang dia harapkan beda dengan kenyataan.
Ini kebenarannya. Modalnya bukan hanya sekedar kau punya Yesus. Modalnya bukannya sekedar kau punya cinta. Cinta ya pasti di awal-awal pasti jatuh cintanya minta ampun. Mau bunga bank bahkan kasih semua. Tapi ceritanya beda ketika kita orang-orang Kristen tidak sengaja untuk membangun cinta itu. Katakan amin. Kenapa kok Tuhan melihat keluarga itu sangat penting saudara? Dan keluarga itu bisa mengubahkan apa sih? Kita belajar bareng-bareng ya. Saudara, pentingnya keluarga. Boleh buka. Saya cepat langsung to the point supaya ngejar waktu. Karena SM tadi ngomong C gitu saudara ya. Pentingnya keluarga. Satu, keluarga itu institusi tertua dalam umat manusia. Pahami. Artinya apa? Artinya sebelum ada kota Makassar, sebelum ada negara Indonesia, bangsa Amerika, sebenarnya awal mulanya Pak, terbentuknya itu yang membentuk itu adalah keluarga. Kalau Anda pahami ini, maka Anda akan ngerti. Berarti hidup kita, hidup keluarga Kristen kalau dikelola baik-baik, kalau dikelola sungguh-sungguh, harusnya bisa mengubahkan kota ini. Harusnya bisa mengubahkan bangsa ini. Jadi jangan berpikir bangsa karena ruwet, kota karena ruwet, maka imbasnya keluargaku jadi ruwet. Padahal kebenarannya keluarga adalah institusi tertua. Sebelum ada kota, sebelum ada negara, keluarga duluan. Kenapa kok saya sampaikan ini kepada Anda? Tuhan ketika saya berdoa, Tuhan taruh kuat di dalam hati. Tuhan pingin keluarga-keluarga Kristen yang hari ini tahu kebenaran firman Tuhan ini. Mereka bisa mengadopsinya. Dan ketika mereka mengadopsi dan mengubah kehidupan keluarganya, maka kehidupan keluarganya pasti akan jadi berkat bagi yang lain. Kehidupan keluargamu tidak boleh dipengaruhi oleh bangsa. Tapi engkau harus gimana caranya mengelola kehidupan keluargamu. Supaya kehidupan keluargamu jadi di tangan Tuhan. Dan itu tugas Anda semuanya termasuk saya. Yang kedua, kenapa kok keluarga itu penting? Karena keluarga. Kedua, karena keluarga adalah obat untuk menyembuhkan masalah di luar. Artinya apa? Artinya yang di luar itu tidak boleh mempengaruhi yang di dalam. Tapi yang di dalam harus mempengaruhi yang di luar. Anda bisa paham ya? Keluarga kalau kuat, keluarga kalau strong, keluarga kalau tahu kehendak dan rencana Allah, harusnya keluarga ini bisa ngubahkan yang di luar. Bukan kenapa kok anakku jadi dinasehati kok memberontak ya? Kenapa kok anakku kok dikasih tahu untuk jangan ini, jangan ini, itu kok dia kok malah jadi membelot ya? Ini karena ajarannya gereja ini. Ajaran sekolah ini gitu saudara. Gereja gak pernah ngajarkan itu. Ajaran sekolah, lingkungan sekolah itu. Bagi kami, kalau keluarga kita kuat, nilainya kuat, didikannya kuat, maka mau yang di luar ini goyang anak-anak Anda, mereka akan tetap standing in the gap. Karena apa? Karena nilai-nilai, karena ajaran dari dalam akan mempengaruhi yang di luar. Bukan yang di luar mempengaruhi yang di dalam. Kenapa saya sampaikan ini? Saya mau patahkan sebuah mitos yang mengatakan anakku jadi kayak gini karena pengaruh teman-temannya yang nakal. Memang komunitas itu penting. Tapi kalau kita punya nilai, kita memberikan masukan di dalam kehidupan mereka, maka anak-anak kita gak akan seperti stroberi, katanya zaman now seperti stroberi yang mudah bonyok. Tapi anak-anak kita akan tetap strong. Katakan amin. Tugas siapa saudara? Tugas Anda dan saya
sebagai orang tua untuk kehidupan mereka. Kalau anakku udah besar-besar gimana? Anak-anak rohani, didiklah mereka untuk mereka kuat dan mereka menjadi berkat di luar sana. Katakan amin. Dari sini dampak hidup Anda sebagai papa mama itu sangat berpengaruh untuk generasi. Dampak Anda sebagai papa mama itu sangat berpengaruh untuk gereja dan untuk kota. Kalau Anda bisa menangkap dan menyadari akan hal ini. Halo, katakan yes. Nah saudara, kalau gitu apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan saudara? Keadaan zaman ini tuh kayak apa sih sebenarnya? Kita buka di 2 Timotius 3 ayat 1-3. Ini keadaan zaman Edan sekarang ini. Baca sama-sama ya. Saudara masih bersama saya, katakan baca 2 Timotius 3 ayat 1-3. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saudara, memang keadaan akhir zaman itu kayak gini. Anak-anak akan kayak gitu. Tetapi kita sebagai orang-orang yang punya Tuhan tidak boleh mengaminkan ini terjadi pada anak-anak dan generasi kita. Sampai di kita harus mematahkan itu. Enggak, itu dulu. Itu mungkin kebanyakan di luar sana. Tapi untuk keluargaku, dari dalam harus mempengaruhi di luar. Dari luar enggak boleh mempengaruhi yang di dalam. Maka apa yang aku lakukan? Aku harus lakukan sesuatu. Aku harus memperjuangkan sesuatu. Gak boleh berhenti di generasiku. Aku harus lakukan sesuatu untuk keluarga dan anak-anakku. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena iblis itu coba untuk mengacaukan, menghancurkan generasi. Tetapi kita hidup, Tuhan pengen kita hidup bagi generasi ini. Kenapa saudara? Jangan cuma kita yang lakukan hal ini. Tuhan pengen jangan cuma berhenti di kita. Tolong ya orang tua. Jangan cuma yang mengasihi Tuhan, yang on fire Pak, yang bisa melayani Tuhan, yang tahu hati Tuhan, yang tahu rencana Tuhan, yang bisa sungguh-sungguh Anda puas sampai di aku aja. Tugas dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya, apalagi Anda yang sudah punya anak. Tugas Anda bukan mensejahterakan hidup Anda, membuat damai sejahtera hidup Anda, menerima kasih karunia hidup Anda aja, mengerti kehendak dan rencana Tuhan hidup Anda aja. Tapi Tuhan pengen kalau engkau berani punya anak, engkau berani punya keturunan, maka aku pengen kelolalah. Didiklah, ayomilah, lakukanlah sesuatu. Bukan berhenti di engkau. Engkau bisa on fire melayani Tuhan. Engkau bisa mati-matian melayani Tuhan. Engkau bisa enggak mempedulikan waktu seperti apa ini itu. Pokoknya Anda all out untuk Tuhan. Tapi pertanyaannya anak-anak Anda seperti itu juga enggak? Engkau bisa menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Engkau bisa nangis-nangis merasakan Bapa itu baik. Engkau bisa tahu bahwa ketika Anda doa engkau tahu rencana Tuhan. Engkau tahu step by step Tuhan bawa kemana, kita harus melangkah ke area mana. Sedang ada persoalan aku harus menanggulanginya seperti apa. Karena Tuhan berbicara dalam hidupku. Tapi masalahnya anak-anak Anda tahu itukah? Mereka tahu cara berdoa enggak? Mereka tahu mendapatkan hadirat Tuhan enggak? Mereka tahu Tuhan berbicara
dengan cara apa enggak? Dan untuk mendidik mereka memang enggak mudah. Ini kadangkala berbusa-busa saudara. Apakah hamba Tuhan sabar terus enggak juga, kadang gemes pengen tak masuk ke perut lagi. Tak ulak-ulak masuk ke perut lagi. Tapi itulah panggilan orang-orang percaya, apalagi kita hari ini yang sudah punya kasih karunia, diberikan kasih karunia anak-anak. Anak-anak ada bukan hanya menambah jumlah orang di tengah-tengah keluarga Anda. Tapi anak-anak Anda juga akan dipakai oleh Tuhan untuk merestorasi apa yang Tuhan inginkan. Dan meneruskan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Jadi jangan puas diri kalau Anda on fire. Anda sendiri sebagai orang tua, menurut saya Anda kurang berhasil. Sorry ya, kadang gamblang. Jangan kau merasa aku hebat, aku luar biasa, aku wow. Ketika Anda berkata bahwa, oh tak tinggalkan anak-anakku dan aku melayani ke sana kemari. Jangan salah loh, kami berdua juga rempong saudara. Tapi kami selalu menyediakan waktu kami untuk anak-anak kami ketika kami tahu bahwa waktu kami sudah terkuras habis. Ke kota-kota, ke perintisan-perintisan. Tidak butuh waktu banyak. Tapi apakah waktu yang Anda sediakan untuk anak-anak Anda itu berkualitas apa enggak? Kami kadang-kala cuma makan, sederhana, keluar, ngobrol dan ngomong, handphonenya ditaruh. Kadang-kala saya meluangkan waktu kalau sudah rada jauh dengan anak saya yang besar. Saya sengaja tidur di kamarnya dia dan ngomong, ngapain mom? Dia kan kul-kul gitu anak saya yang besar. Gak apa-apa, kangen re aja. Saya banyak cerita dengan dia. Kadangkala kalau sudah jaraknya rada jauh, saya tahu-tahu ambil minyak tawon saudara dan ngomong, tak pijet yuk re. Gak apa-apa mom, gak capek, enggak. Disitulah saya cerita banyak dengan dia. Karena saya tahu tugas itu Tuhan tidak akan merasa, wow kamu hebat karena pelayananmu hebat. Wow kamu luar biasa karena engkau diurapi Tuhan. Tapi kalau generasi yang Tuhan percayakan pada kita, mereka kacau dan amburadul. Tuhan juga berkata, engkau belum begitu berhasil Erna sebagai mama dan sebagai papa. Katakan amin. Karena itu panggilan. Terus apa yang harus kita lakukan saudara? Peran sebagai orang tua itu apa? Peran sebagai orang tua yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita? Ingat papa, mama, Anda harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena anak Anda akan meniru siapa Anda. Anda harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Anda harus tahu. Hidup kita ini milik Tuhan. Tuhan punya rencana dan rancangan kita itu jadi seperti apa. Tapi Anda harus tahu loh. Anak-anak Anda juga bukan anak Anda aja. Tapi anak-anak kita juga anaknya Tuhan. Dan Tuhan juga punya rencana dan rancangan untuk anak-anak kita. Saya makin ngeh Pak tentang kebutuhan untuk mengandalkan Tuhan sejak anak-anak saya makin gede dan mau kuliah. Kami gak kurang-kurangnya memberikan nilai-nilai hidup pada anak kami. Tetapi makin dia mau kuliah, tinggal setahun lagi kuliah, ini rasanya hati mama duk-duk cer gitu saudara. Saya tahu dia akan jadi seperti apa, pasangan hidupnya siapa, kedepannya dia akan sesejahtera apa, dia akan mengalami kehidupan seperti apa, pelayanan dia seperti apa, pergaulan dia seperti apa. Saya makin menyadari aku gak bisa kontrol anakku 24 jam. Mungkin aku gak bisa ngomongi lebih lagi pada anak-anakku. Aku gak bisa mantau dia terus dan ngasih wejangan terus sama dia. Tapi ketika dia kuliah nanti, seolah-olah saya lepas dia.
Dia jadi seperti apa? Sampai saya sudah berdoa dan memikirkan pacarnya siapa ya? Pasangan hidupnya siapa? Saya sudah tatar, saudara. Kamu harus cari begini ya. Kamu harus nanti lewati mamahnya dulu, saudara. Karena apa? Karena saya makin tahu kenapa saya harus mengandalkan Tuhan dan banyak berseru dan berteriak sama Tuhan. Karena masa depannya, hidupnya, pasangan hidupnya, keluarganya bukan lagi ada di tangan papa mamahnya. Tapi dia dapat siapa, dia jadi seperti apa, dia dipakai Tuhan sedahsyat apa. Urusan Tuhan bersama dia pribadi. Makanya tugas orang tua hanya menghalau iblis yang coba ikut ambil bagian. Dan meminta Tuhan tangannya terus terkedang dan menyertai hidupnya. Sampai dia jadi seseorang. Dan tahukah saudara, itulah kebahagiaan orang tua sebenarnya salah satunya. Kita hidup untuk apa sih saudara? Kalau bukan untuk anak-anak kita salah satunya. Kalau anak kita berhasil, anak kita bersuka cita, kita pun ikut merasakan semuanya itu. Tapi kalau anak kita bobrok, anak kita jadi pecundang, anak kita gak karuan. Orang tua rasanya pengen panggil Doraemon. Doraemon, Doraemon. Minta dong putar waktunya dari awal. Aku mau dia jadi bayi lagi. Aku pengen didik dia. Tapi udah gak bisa. Waktu terus berjalan. Katakan amin. Banggalah jadi orang tua. Karena engkau akan membentuk giant-giant. Tentara-tentara Tuhan. Yang akan menjadi berkat di luar bangsa dan kota juga. Katakan amin. Yang kedua, tugas orang tua apa? Tugas orang tua adalah memberkati dan membangun hidup anak-anak kita. Artinya apa? Di Alkitab saudara, Abraham itu memberkati Ishak. Ishak memberkati Yakub. Yakub memberkati Yusuf dan jadilah Israel. Daud memberkati Absalom. Dan jadilah seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Yuk kita renung bareng-bareng. Sebagai orang tua kalau pengen melihat anak-anak berhasil, diberkati dan kasihi dia. Bukan dikutuki. Kelihatannya punya nilai ini baik kok untuk dia, makanya ku tegur dia. Masalahnya didikanmu, teguranmu, perkataanmu membuat dia makin jadi baik, karakternya makin jadi baik, dia makin percaya diri, dia makin tajam atau dia malah jadi kayak gini. Lah, siapa aku ini? Kok aku dilahirkan ya? Hati-hati saudara. Saya apakah hamba Tuhan pernah salah? Pernah. Kadangkala saudara? Ketrucut keluar gitu aja. Tahu-tahu ngomong, kamu itu, Queen kamu tuh, gak apa-apa. Tapi Anda harus sadar setelah itu datangi anak Anda dan minta maaf. Kecil aja minta maaf tapi akan membawa dampak yang baik untuk anak-anak Anda. Rasanya gengsi ada enggak? Ada. Apalagi sudah tua-tua rambut putih sama kok. Tetap datangi mereka demi masa depan mereka, demi hidup mereka, demi pemakaian Tuhan dalam hidup mereka. Datangi dia, minta maaf dan jelaskan apa yang menjadi maksud Anda. Kami masih melakukannya. Katakan amin. Jadi jangan bersembunyi di balik aku ngomongku tujuanku baik kok, tapi nyacatin dia. Membuat dia tambah drop, membuat dia gak percaya diri, membuat dia bingung siapa dia. Jangan saudara, kamu itu loh, kenapa kamu kok gitu aja gak bisa, mbok pintar sedikit. Itu jelek loh saudara. Jangan. Kamu itu loh kenapa gak kayak dia itu loh hebat. Jangan. Dibanding-banding no. Jangan dibanding-bandingkan. Pernah salah gak apa-apa, minta maaf. Kadang saya cuma pegang tangannya anak saya dan ngomong,
Queen, kamu jengkel sama mom gak? Sorry ya tadi mom salah ngomong. Karena mom jujur, mom capek banget nak. Sorry ya. Ya mom, malah dia nangis. Queen gak apa-apa kok mom. Nangis-nangis begitu. Tapi saya tahu, di balik pemulihan itu, dia akan jadi seseorang yang jadi di tangannya Tuhan. Masih berproses gak? Saya masih banyak ngomong ke Arli. Arli gemes aku sama Queen, gemes aku sama Re. Masih gini-gini saudara. Tapi belajar terus menjadi papa mama yang baik untuk anak-anak kita. Katakan amin. Yang ketiga saudara, sebagai orang tua kita harus ngapain? Kita harus memberi visi Tuhan dan nilai-nilai kebenaran. Kenapa kok ini penting saudara? Karena kalau kita nggak memberikan visi Tuhan dalam hidup mereka, maka dunia yang akan memberikan visi untuk hidup mereka. Saya waktu renungkan ini, wow, benar ya. Kenapa aku mulutku keluh untuk memberikan visi dalam hidupnya? Saya sudah ngomong ke Ray, kamu jadi apa ke depan? Talentamu itu, kamu kuliah di sisi situ, kamu harus membantu Dad untuk memikirkan kegerakan Tuhan. Oke, dia gak sekolah pendeta nanti saudara. Tapi dia juga tidak akan jadi pendekar kok. Dia akan jadi orang yang kami bimbing. Tetapi tetap memikirkan kegerakan Tuhan. Kalau kita tidak memfisikkan visi Tuhan dalam hidupnya. Jangan berpikir nanti biar Tuhan yang mengarahkan hidupnya. Biar Tuhan yang berbicara dalam hidupnya. Ora iso. Orang tua harus membimbing. Harus membuat dia ngerti dia itu nanti jadi apa dan dia akan seperti apa. Kalau kita tidak menuntun dia di dalam visi Tuhan, Bu, maka visi dunia yang akan masuk dalam hidupnya. Hidup foya-foya aja, hidup enjoy aja, hidup nanti pokoknya aku kuliah ya fun-fun aja, narkoba aja. Yang penting orang tuaku kasih aku uang saku, cukup. Sejak dini kasih nilai itu saudara. Saya dengan anak saya yang kecil sudah kasih nilai. Dia suka masak, buat roti. Kemarin baru buat roti gosong. Saya ngomong ke hidupnya, kamu harus begini, kamu gini. Iya Mom. Katakan amin. Dan juga berikan nilai hidup yang benar dalam hidup mereka. Kalau enggak, nilai yang di luar yang akan membentuk dia. Contoh, dia main, sambil minum-minum begitu saudara. Dan dia berkata, ini enggak apa-apa kok, cuma dikit, enjoy aja. Gak boleh. Bentuk nilai-nilai itu dalam kehidupan anakmu. Supaya mereka kuat ketika mereka besar. Dan jangan menyalahkan gini. Ini karena ini loh, aku udah tak titip ke gereja kok. Ya gereja yang bentuk dia. Loh gereja itu berapa jam saudara? Ini loh udah tak titip ke sekolah tapi sekolahnya kurang becus padahal dibayar mahal. Loh di sekolah berapa jam? Tapi bersama dengan Anda, mereka lama. Katakan amin. Yang keempat, kenapa waktu cepat? Yang keempat saudara, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Hadir dan kasih mereka. Kenapa saudara? Karena kadang-kala kita pakai reason aku selalu ada kok. Tapi gak pernah dirasakan kehadiran Anda. Masalahnya. Sorry ya, saya mencurhatkan isi hati anak kepada Anda. Papa ada gak? Papa gak pernah keluar kota kok. Papa selalu ada di kota ini. Tapi apakah kehadiran Anda, sosok papa, sosok mama, itu dirasakan oleh mereka? Mereka gak butuh kehadiran Anda yang selalu. Tapi mereka butuh. Mereka merasakan kehadiran Anda ketika mereka membutuhkan Anda. Ketika Anda membentuk hidup mereka. Mereka butuh itu dalam kehidupan mereka. Jadi mereka gak butuh 24 jam. Anda selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kuncinya di mana saudara? Kalau Anda kasih kepada mereka, maka Anda akan berkorban. Anda akan siap untuk berkorban untuk hidup mereka. Bu,
Rasanya duduk sama anak, kita biasanya gesit, sat. Duduk pelan dan ngomong heart to heart, gemes enggak? Saya mau jujur ya, gemes. Pengennya cepet, kok kamu enggak ngerti-ngerti sih? Memang dia anak-anak gitu loh. Saya paham ya Bu? Pengen cepet, pengen selesai karena kita punya pekerjaan ini, itu. Karena kita harus konsen ini, itu. Gemes enggak Pak? Gemes. Tapi kita harus lakukan itu supaya anak-anak kita tetap jadi di tangan Tuhan. Kasih itu mengorbankan waktu. Kasih itu mengorbankan tenaga. Kayak tadi saya tidur di kamarnya anak saya yang cowok. Pengennya langsung tidur di atas Pak, enak, nyaman. Dipeluk suami. Tapi saya harus tidur di situ seharian, ngobrol. Mengorbankan kenyamanan demi anak-anak itu jadi di tangan Tuhan. Katakan amin. Amin. Terakhir ayat 1 di Amsal 1 ayat 8 sampai 10. Peran sebagai anak harus seperti apa dan ini berkaitan dengan peran orang tua. Anda diberkati? Anda belajar sesuatu? Jadi papa mama yang baik ya pulang dari tempat ini. Amsal 1 ayat 8 sampai 10. Baca 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ke-10 saudara. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau apa? Menurut. Saya kasih tahu saudara. Anak-anak kita nggak akan ngikuti perkataan orang berdosa. Nggak akan mengikuti ajaran dunia. Nggak akan menjadi negatif. Dikatakan ayat 10. Kalau papa mama melakukan ayat yang ke-8. 8 apa? Dengarkanlah didikan ayahmu. Ayahnya pernah didik nggak? Sering didik nggak? Jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ibunya ngajar enggak? Ngajar itu berulang-ulang. Kalau papa mamanya enggak pernah didik, papa mamanya enggak pernah ngajar, papa mamanya cuma ada tapi enggak pernah dirasakan keberadaannya, papa mamanya kelihatannya kasih tapi cuma ngasih barang tapi enggak mengasihi dengan segenap hidupnya, maka anak-anaknya pasti akan terpengaruh dengan dunia ini. Tetapi kalau papa mamanya betul-betul kasih, mau effort, mau bayar harga, mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia mau melakukan segala upaya, mematikan dagingnya, mematikan keakuannya. Dan dia berkata, ini adalah titipan Tuhan. Tidak boleh luar mempengaruhi anakku. Aku yang harus mempengaruhi dia. Aku harus banyak berbicara. Aku harus mendidik dia. Aku harus ngomong banyak hal ke dia. Maka apa yang kau tabur tak akan sia-sia. Satu saat kau akan menerima sebuah kebahagiaan karena melihat anak-anak Anda sukses di tangan Tuhan. Suami saya selalu ngomong, kalau bukan kita yang ngajar dan didik anak-anak kita, siapa yang didik mereka? Jangan sampai dunia luar mendidik dan mengajar dia. Biarkan kita yang mendidik dan mengajar dia. Sekeras apapun itu. Tetapi dia tahu bahwa kita mengasihi dan tak mungkin menjatuhkan hidupnya. Katakan amin. Amin saudara. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kalau kita Kristen sejati, ada sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Yaitu kita harus turut membangun generasi. Dan yang kedua saudara, kalau anak-anak kita tahu gambaran papah mamah yang di dunia itu seperti apa, dia akan makin mudah untuk belajar gambaran papah yang ada di surga seperti apa. Sehingga ketika dia mengalami proses kehidupan di depan nanti, dia akan menjadi anak-anak yang tangguh. Sebab dia menjumpai figur papah yang dia tidak bisa kenal. Figur papah di surga itu lewat, dia bisa kenalnya lewat melihat papah yang di dunia. Maka dia akan menjadi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Tapi menjadi anak-anak yang kuat di dalam Kristus. Katakan amin.
Tugas siapa? Berani menikah, berani punya anak, berani minta anak. Tugas kita untuk mendidik mereka dan menjadikan mereka kuat di tangan Tuhan. Katakan amin. Saudara diberkati, coba coel kanan kiri, pulang jadi papa mama yang baik ya. Oke, suami istri saya pesan jangan tengkar terus lah. Suami saya selalu ngomong gini, ngapain sih non tengkar terus? Mikir yang lebih penting itu banyak. Didik anak-anak itu lebih baik daripada tengkar. Tenaga kita, pikiran kita, capek tubuh kita dikuras dihabiskan di situ. Seringkali yang meredakan hati kami berdua adalah ngapain kita pakai tenaga, energi, waktu kita hanya untuk mengentertain emosi kita. Lebih baik damai, sejahtera ada, dan kita membangun anak-anak, membangun masa depan, membangun kehidupan. Sebab anak-anak jadi seperti apa ada di tangan kita. Katakan amin. Bangkit berdiri sama-sama. Saudara diberkati ya. Pulang dari tempat ini, jadilah pembangun generasi.